Menopause bisa menjadi momok yang menakutkan bagi seorang wanita karena muncul berbagai gejala, keluhan, bahkan penyakit-penyakit, salah satunya osteoporosis. Bagaimana bisa menikmati masa menopause yang berkualitas? Nah, kalau di usia yang muda, Dok, usianya masih 20-an, bisa nggak terjadi nih yang namanya menopause ini, Dok? Menopause dini namanya. Menopause dini sih biasanya jarang ya terjadi di umur 20-an, tapi bisa apa nggak? Bisa. Tapi biasanya yang memicu bisa jadi karena salah satunya pasiennya terlalu gemuk. Bisa, terlalu gemuk, obesitas berlebihan. Akhirnya cadangan lemaknya tuh nggak akan cukup untuk memproduksi estrogen dengan baik. Itu bisa. Akhirnya haidnya jadi tidak haid selama beberapa tahun. Misalnya gitu karena menopause ini. Atau misalkan ada problem di ovariumnya. Misalnya pasiennya pernah mengalami masalah seperti kista ovarium yang besar yang harus diangkat ovariumnya. Itu bisa, tapi biasanya diberikan terapi hormon. Ini kan biasanya jarang banget kalau sampai umur 20 tahun, kecuali masalahnya serius. Misalnya kista ovarium curiga ganas yang mengharuskan untuk diangkat ovariumnya. Kalau nggak diangkat, misalkan resiko lebih besar untuk si perempuan ini, baru akan diangkat si sel telurnya itu yang membuat dia pasti akan kehilangan estrogen lah kalau nggak bisa haid. Dia akan menopause dini, ya kan? Atau karena penyakit-penyakit pasien, misalnya penyakit kanker atau penyakit autoimun. Nah, itu bisa menggunakan obat-obatan sehari-hari yang dia gunakan rutin untuk penyakitnya dia, itu bisa banget menopause dini. Jadi biasanya menopause dini sih kurang lebihnya yang paling sering sih di bawah 40 tahun, tapi nggak di bawah 20 tahun. Ya harusnya 45 sampai 45, ini lebih cepat 5 tahun atau 7 tahun. Tapi jarang yang di 20 tahun, kecuali ada masalah serius. Artinya ovariumnya tidak ada berkembang atau masalah, misalkan karena diangkat karena penyakit, atau jangan-jangan pasiennya menderita penyakit keganasan, leukemia dan lain-lain, dia mengharuskan konsumsi obat, itu bisa banget. Jadi benar dong, Dok, ya, kalau wanita menopause itu rentan terkena osteoporosis. Tadi di awal dokter udah sempat spill sih sedikit nih, Dok. Nah, boleh dijelaskan ulang nih, Dok. Oke, jadi yang namanya perempuan yang sudah menopause memang sangat amat rentan dengan osteoporosis ya. Kenapa? Ya karena jumlah dari estrogennya mengalami penurunan pesat. Jadi ketika pesatnya penurunan estrogen itu pasti dampaknya adalah pengeroposan tulang, kepadatan tulang mulai melemah atau mulai makin menipis. Itu yang membuat pada akhirnya terjadilah osteoporosis. Nah, makanya sebenarnya masalah kepadatan tulang itu sebenarnya sudah terjadi dari lama. Kepadatan tulang itu biasanya maksimalnya di usia 30 tahunan. Setelah 30 tahun dia akan mengalami penurunan. Tapi kan dia masih punya estrogen yang bisa menopang dia. Begitu estrogennya hilang, makin terlihatlah tipisnya. Dan yang jadi masalah adalah sebenarnya osteoporosis itu terjadinya itu tiba-tiba. Jadi pasien sebenarnya nggak sadar ketika di osteoporosis sampai ada masalah yang mencetusnya. Misalnya trauma atau mungkin terlalu mengangkat aktivitas berat yang membuat pada akhirnya cedera. Itu dia baru tahu, oh saya osteoporosis ya. Karena ya itu dia, terjadinya itu biasanya di waktu tertentu yang salah satunya dipicu oleh kekurangan estrogen ketika menopause tadi. Jadi memang si estrogen ini nih berperan penting juga ke kepadatan tulang. Tapi sebenarnya kalau mau membentuk tulang yang kuat, yang padat tadi harus di bawah 30 ya, Dok, ya? Betul, makanya olahraga sedini mungkin dari remaja. Karena itu menentukan masa depan kita sebetulnya. Jadi kalau kita mau konsumsi vitamin-vitamin, suplemen, itu sebenarnya kurang tepat kalau pada waktu udah tua renta. Itu dari muda gitu. Karena kepadatan tulangnya itu justru maksimal di 30 tahun. Setelah itu akan menipis lama-lama. Yang membuat triggernya adalah si menopause tadi. Sebenarnya memang sudah menipis di bawah 30. Dia nggak bisa setebal pada saat umurnya masih 30-an. Hanya sebagai pencetus terakhir adalah menopause ini. Iya. Ya. Nah, jadi nih sahabat-sahabat Nutrimak di sini yang masih muda-muda banget, beneran nih, nggak salah nih dengerin ini. Jadi memang harus sejak dini, sejak awal. Kalau mau nanti 20 tahun ke depan ya, tetap bisa menikmati dengan optimal menopause yang berkualitas tuh. Berarti kalau minum-minum suplemen, vitamin D, kalsium, dari awal kepadatan tulang itu makin padatnya itu di usia maksimal yang 30. Karena kalau udah di atas 30 justru si yang sel osteoklas ya, Dok, ya, yang untuk ini lebih aktif ya. Lebih aktif. Masa matriks tulangnya. Betul ya. Oke, jadi nggak salah ya sahabat-sahabat Nutrimak yang usia 30 jangan bilang, wah ini mah salah nonton. Ya, nggak benar banget nih ya, tetap stay tune nih ya, tetap stay tune nih.
usia yang masih 30-an justru ya ini waktunya nih. Ini waktu yang tepat. Sebelum nanti kalau udah 40-an baru sadar ya jangan Benar. ya. Lebih bagus, lebih cepat. Iya. Oke. Nah, Kita tuh fokusnya itu adalah salah. Kita tuh fokusnya di awal-awal saat kita masih remaja sampai umur 30 kita kerja terus kita lupakan yang namanya olahraga. Setelah kita tua atau setelah umur 40 kita baru ingat, sadar bahwa kita lupa olahraga. Nah, itu sebenarnya udah terlambat. Jadi sebenarnya yang namanya olahraga, konsumsi makanan sehat, merokok dihindari, alkohol dihindari sedini mungkin. Karena itu adalah cikal bakal menuju menopause dan salah satunya adalah penurunan estrogen di masa menjelang menopause. Dan itu juga akan mempengaruhi siklus hidup kita atau tubuh kita ini akan menentukan kira-kira kita akan memungkinkan nggak untuk menopause dini. Kalau kita nggak mau menopause dini ya kita harus hidup sehat sejak awal. Iya. Jadi kalau di awal kita sudah bahas menopause ini bisa terjadi di usia range yang 45 ke 55. Kalau seseorang wanita ini hidupnya bagus, pola hidupnya sehat, bisa aja tuh dia yang di usia yang sini ya dok ya, di 50 lebih ya. Banget, sangat memungkinkan, sangat penting. Makanya itu tergantung dia bagaimana waktu remajanya dulu. Karena tergantung apa ya aktivitasnya, konsumsinya, kehidupannya, pola hidupnya gimana. Semakin tinggi asupan yang indeks glikemi tinggi, misalkan dia kebanyakan makan karbohidrat, makan lemak, sehingga massa di tubuh berlebihan, ya otomatis semakin cepat dia menopause. Ini banyak banget nih pertanyaan dari sahabat Nutrimak ya ketika di teaser nih pada nanya nih ya, gimana sih cara memperlambat, cara mencegah? Berarti dari gaya hidup kita nih, justru di usia-usia dini tuh sejak mulai menstruasi itu udah harus pola hidup harus benar ya dok ya? Gaya hidup sehat sejak awal. Gaya hidup sehat tuh banyak. Gaya hidup sehat dari mulai pertama ya pastilah olahraga ya, itu wajib. Kan sebetulnya WHO bilang olahraga yang ideal itu apa sih untuk pasien atau untuk perempuan-perempuan yang mau menjaga supaya menopause tidak lebih cepat. Ya cukup olahraga dengan jalan kaki aja 2-3 kali seminggu, 30-45 menit. Itu cukup. Nggak diminta berlebihan, nggak diminta muatai, nggak diminta yoga dan enggak, cuma hanya jalan kaki aja yang diminta sama WHO. Dan itu dia efektif banget, sampai 75% bisa menekan kemungkinan nanti dia menopause dini, atau bahkan ketika menopause dia akan ada di fase-fase yang normal karena dia udah terlatih tulang-tulangnya. Sendi-sendi udah terlatih sejak lama ya. Makanan sehat apa ya? Tentunya yang tercukupi proteinnya, yang tercukupi vitaminnya, sayur-sayuran, antioksidannya ya. Dan tentunya mengurangi yang lemak dan karbohidrat, karena kan lemak dan karbohidrat memang dibutuhkan dalam tubuh kita, tapi dari asupan yang kita makan juga akan jadi karbohidrat, nantinya akan jadi gula nantinya. Dia udah cukup sebetulnya. Dan stop rokok pastinya, karena zat-zat di rokok itu jelas akan memicu banyak penyakit-penyakit yang akan menimbulkan gangguan metabolik juga ya. Dan yang paling ditakutkan ya tentunya kalau pasien sudah mengalami menopause, ada lagi nanti fase berikutnya yang ditakutkan. Fase berikutnya adalah kalau kita hidup tidak sehat, kita bisa perempuan itu terkena namanya kanker endometrium. Kanker endometrium itu adalah kanker rahim. Sering terjadi pada perempuan pasca menopause. Biasanya udah menopause, udah keluar haid, tiba-tiba keluar lagi. Nah, hati-hati tuh. Itu adalah satu tanda kanker rahim atau kanker endometrium. Bukan kanker serviks ya, beda sama kanker serviks. Kalau kanker rahim itu rahimnya, endometriumnya, lapisan dalam rahimnya yang terjadi perdarahan terus. Padahal harusnya udah selesai dia. Kenapa kok perdarahan terus? Kanker dipicu oleh gaya hidup yang tidak sehat, obesity, diabetes mellitus, hipertensi. Aduh ya, kita jadi tahu nih sekarang ya. Artinya kalau memang kita bisa menjalankan gaya hidup sehat, nggak perlu takut sih sebenarnya untuk bersiap menghadapi yang namanya menopause. Nah dok, balik lagi ke osteoporosis nih, yang disebut sebagai silent killer. Tadi dokter juga bilang nggak ada nih gejalanya, pembunuh diam-diam. Artinya kita bisa tahu kita kena osteoporosis bagaimana dok kalau nggak ada gejalanya? Iya, jadi memang dibilang silent killer karena silent killer itu kan secara tidak langsung mungkin ya seperti seolah-olah tiba-tiba ya. Padahal kan tidak tiba-tiba, tapi tiba-tiba tersebut karena sudah ada keluhan yang sangat amat menyakitkan untuk pasiennya, yaitu akibat kepadatan tulangnya udah berkurang jadi menipis. Ketika tulang itu menipis, biasanya gejala-gejala di awal hanya sakit-sakit sendi aja, tapi nggak dirasakan ya. Tapi ketika sudah ada tekanan atau trauma, tiba-tiba mungkin jatuh pasien ini atau perempuan ini, atau mungkin habis mengangkat berat, angkat barang-barang. Mereka orang tua kan jangan terlalu banyak angkat-angkat berat ya. Kalau orang tua apalagi udah menopause, salah satunya apa? Rentan osteoporosis ya.
Jadi nggak boleh terlalu angkat-angkat berat karena itu ya. Jadi aktivitasnya ya aktivitas normal aja, tapi hindari angkat-angkat berat karena ada yang namanya penipisan tulang yang sangat luar biasa pada perempuan yang menopause. Ya itu yang menyebabkan silent killer tadi. Patah tulang, cedera berat, dan tentu bisa membunuh lah kalau sampai patah tulang di masa-masa tua ya. Karena kan untuk mengembangkan tulang seperti muda lagi tidak bisa ya. Jadi prosesnya pun nanti akan biasanya terkena penyakit-penyakit lain, bisa stroke dan lain-lain malahan dari sini. Ya. Jadi makanya perempuan-perempuan yang menopause ini harus tahu bahwa memang kita melakukan usaha untuk gaya hidup sehat. Ya kalau sudah terlanjur ya nggak apa-apa, kita lakukan aja. Yang penting intinya kita melakukan sesuatu kan ya. Tujuannya semata-mata untuk tidak ada di fase osteoporosis itu atau silent killer, karena pada dasarnya semua perempuan akan mengalami osteoporosis, cuman kan jangan sampai dia akan semakin menyakitkan ketika kita tidak mempersiapkan semuanya. Jadi tulang yang bagus itu kan padat, ini pada kondisi tulangnya di dalamnya itu udah keropos gitu ya dok ya, udah bolong-bolong ya. Jadi pasien nggak sakit kalau ternyata tulangnya sudah tipis, karena pasien masih keropos aman-aman aja, masih dipaksa, angkat berat dipaksa, jalan berat dipaksa, pemaksaan itulah yang bikin dia patah akhirnya. Makanya jangan dipaksa. Memang itu sudah fasenya. Ketika menopause kita akan sakit, tidak perlu denial. Banyak yang denial banget. Banyak perempuan-perempuan yang datang saya denial. Enggak kok, saya masih kuat dok, saya masih bisa. Enggak bisa. Itu sudah memang waktunya, fitrahnya seperti itu. Jadi harus sadar bahwa menopause adalah fase kehidupan yang akan dirasakan oleh semua perempuan. Dan fase itu adalah fase yang normal. Kita bisa kok menanggulanginya, kita bisa kok mencegahnya. Caranya jangan denial dan berdamai dengan diri sendiri. Penting itu. Kita harus berdamai bahwa menopause itu adalah relate dalam hidup kita. Nggak masalah, yang penting kita olahraga, jangan merokok, jangan minum alkohol, ya kan? Gaya hidup bersih. Ya, hati-hati silent killer. Setiap waktu kita bisa kena osteoporosis karena kita udah nggak punya cadangan estrogen. Dan estrogen itu segala orang perempuan. Nah, dan pasangan harus paham bahwa perempuannya kehilangan estrogen, dia butuh support system. Ketika support systemnya hilang, dia akan makin stres, makinlah osteoporosis. Jadi banyak juga kasus dok, orang tua wanita ya, ini di kamar mandi. Nah itu sering banget tuh ya, jatuh, abis gitu nggak bisa bangun lagi, terus diperiksa ternyata memang itu udah di ronsen patah tulangnya ya dok ya. Betul, karena itu tadi kepadatan tulangnya sudah mulai berkurang, makin tipis berkurang, tapi nggak disadari, masih berusaha untuk bahwa dirinya kuat. Ternyata dia memang nggak kuat, jadi jangan ke umur ya sudah, jangan melakukan pekerjaan berat, apalagi yang berhubungan sama organ-organ panggul ya. Itu sensitif banget. Osteoporosis itu bisa dari belakang ke atas, bisa dari atas ke bawah ya kan. Nah gitu, jadi tetap harus olahraga ringan aja, nggak usah berat-berat ya. Cukup olahraga jalan kaki 2-3 kali seminggu, 30-45 menit, berjemur di pagi hari, tentunya matahari yang terbaik, vitamin D ada di jam 6-9 pagi, minum vitamin D, kalsium, minum susu, boleh, dan pakai estrogen gel ya. Dan pastinya minum estrogen yang ada di Nutrimax. Ya ini menarik banget ya, masalah osteoporosis ini. Berarti dok, osteoporosis ini kepada wanita lebih besar risikonya dibanding pria karena wanita menopause. Iya betul. Memang kalau data di beberapa jurnal dibilang kalau perempuan tuh lebih besar kemungkinan untuk kena menopause dibanding laki-laki. Yaitu karena kan sudah ditambah memang waktunya, plus juga dengan estrogennya juga berkurang. Beda sama laki-laki kan. Kalau laki-laki kan sampai umur 60 tahun itu memang masih kuat. Iya. Nah, kita udah bahas nih tentang menopause, kita juga udah bahas tentang osteoporosis. Tapi menopause kan tadi bisa melebar kemana-mana, bahkan dokter tadi bilang bisa kanker endometrium. Selain itu dok, ada ancaman-ancaman penyakit lain apa? Sehingga kita bisa lebih aware lagi nih dok, untuk menopause ini. Kalau masalah kanker ya, kanker endometrium, kanker serviks itu bisa terjadi. Cuma kenapa saya bilang tadi kanker endometrium? Karena kanker endometrium ini adalah memang sangat rentan di umur-umur post-menopause tadi, dan itu sering terjadi. Banyak pasien yang nggak sadar kalau misalkan di umurnya yang sudah menopause itu dipikir sudah nggak haid, padahal nggak ada yang aman. Justru di setelah menopause itu kita perlu banget evaluasi, ada nggak perdarahan dari jalan lahir atau perdarahan pervaginam. Karena yang namanya kanker endometrium itu sangat erat hubungannya dengan pola hidup yang tidak sehat dan penyakit-penyakit diabetes tadi, hipertensi,
penyakit genetik, penyakit degeneratif yang terjadi, itu yang sangat amat memungkinkan ujung-ujungnya nanti bisa menjadi pencetus terjadinya kanker endometrium. Makanya kanker endometrium pun tidak datang begitu saja. Kanker endometrium tidak datang tanpa pencetus. Pencetus seperti penyakit hipertensi, penyakit diabetes mellitus, ya kegemukan tadi, itu akan mencetuskan kanker endometrium. Pada perempuan, ya jelas lah di umur-umur itu adalah memang momennya kena kanker endometrium. Makanya kanker endometrium ini masalah yang berat untuk seorang perempuan yang sudah menopause. Makanya hati-hati. Apapun yang kita makan hari ini, apapun yang kita konsumsi hari ini itu menentukan nantinya ke depannya kita bagaimana nasib hidup kita. Makanya hati-hati banget. Rokok jelas banget lah udah ya. Jelas banget ya. Apalagi ditambah juga kan lebih cepat haidnya, itu juga bisa mengambil resiko. Keluarganya ada yang punya penyakit kanker juga, kanker endometrium. Nah, ya itu di usia-usia tuanya. Jadi yang paling sering sih itu sama tentunya penyakit-penyakit itu ya, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kanker endometriumnya. Diabetes, hipertensi, obesity paling banyak, kegemukan paling banyak. Karena sekarang memang angka kegemukan di Indonesia juga cukup tinggi. Ya. Jadi jangan bilang bahwa kalau kegemukan itu adalah suatu hal yang wajar lah, saya kegemukan saya udah tua, nggak ada yang wajar. Jangan dianggap wajar, itu salah. Kegemukan tuh nggak boleh. Kegemukan itu dilarang di dalam ilmu medis dan nggak sesuai dengan sesuatu yang memang tentunya untuk menyehatkan kita kan. Itu kan sesuatu yang untuk proteksi diri kita dari penyakit-penyakit. Jadi jangan dianggap normal. Kalau kegemukan dia harus dicari penyebabnya apa dan kita harus menanggulangi. Ya tentunya kita harus merubah pola hidup sehat, diet yang baik, diet yang sesuai dengan gizi kita. Setiap orang gizinya beda-beda, kalorinya kebutuhannya beda-beda. Dia hitung dari tingginya, body mass index-nya, kira-kira butuh kalori berapa dia. Kalau nggak bisa kontrol ke dokter gizi, diatur makanannya, diatur pola hidup sehatnya, harus berubah. Kita yang bisa berubah diri kita. Harus berubah ya. Aduh, ini kita nih dengerin, jangan cuma dengerin ya. Besok harus mulai praktek ini gaya hidup sehat ya.